action, let's go. 추억 건물을 찾으러 Baiklah, saya akan membahas 3 submateri pada pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu pemikiran ekonomi monetaris, yang kedua yaitu kritik terhadap intervensi Keynes, yang ketiga yaitu pokok-pokok pemikiran ekonomi monetaris. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai pemikiran ekonomi monetaris. Selama kurang lebih 3 dekade setelah Perang Dunia II, ajaran Keynes mendominasi alam pikiran perumus kebijaksanaan di negara-negara barat. Hal itu bahkan menjalar ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui kebijaksanaan fiskal yang bersifat counter-cyclical dan fine-tuning. Negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, berhasil mengendalikan besarnya permintaan masyarakat tanpa diiringi inflasi seperti yang pernah terjadi pada tahun 30-an. Pada tahun 50-an dan 60-an, sebagian besar ekonom percaya bahwa bom dan depresi merupakan penyakit masa lampau yang tidak perlu dikhawatirkan akan muncul kembali. Misalnya, kalau output rendah pun dan banyak orang menganggur, Keynesian menganjurkan ditingkatkannya pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek padat karya. Melalui proyek-proyek padat karya ini, output nasional akan meningkat, lapangan pekerjaan baru terbuka sehingga tenaga kerja banyak tertampung, dan dengan sendirinya masalah pengangguran akan teratasi. Terjadinya inflasi dipersepsikan karena pengeluaran agregat terlalu besar. Maka, untuk membatasi inflasi tersebut, pemerintah perlu mengurangi atau meningginya tingkat pajak. Hal ini yang perlu dilakukan adalah mengurangi jumlah uang yang beredar melalui kebijaksanaan uang tepat. Selanjutnya, inflasi akan turun dengan sendirinya. Pada tahun 60-an, orang percaya bahwa ada hubungan terbalik antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Artinya, selama ini para ahli percaya jika inflasi tinggi, tingkat pengangguran rendah. Sebaliknya, jika pengangguran tinggi, tingkat inflasi rendah sesuai teori Phillips. Akan tetapi, gejala-gejala ekonomi yang terjadi pada tahun 70-an tidak sinkron dengan anggapan tersebut. Pada waktu itu, harga-harga menunjukkan kecenderungan peningkatan yang sangat tinggi, didorong oleh naiknya harga-harga minyak pada tahun 1973 dan 1974 yang sungguh merisaukan pada ahli saat itu. Kenaikan harga-harga inflasi tersebut, pengangguran meningkat. Dengan demikian, teori Keynesian yang menyatakan bahwa selama masih banyak pengangguran, maka selama itu pula pengangguran masyarakat dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan inflasi, tidak lagi menunjukkan kebenaran dalam realitas. Nyatanya, kegiatan yang diarahkan untuk menurunkan inflasi pada tahun 70-an telah menyebabkan semakin tingginya angka pengangguran. Usaha untuk pengangguran melalui pengeluaran pemerintah telah menyebabkan semakin parahnya inflasi. Saat terjadi 2 kali resesi yang sangat tajam pada tahun 1974 dan 1982, tingkat harga-harga tidak turun, padahal sesuai dengan teori yang dianut ketika itu, terjadinya resesi dan depresi seharusnya menyebabkan tersendat-sendatnya perekonomian yang diiringi oleh turunnya harga-harga secara umum, karena yang terjadi dalam kenyataan sudah sering tidak sama dengan yang seharusnya terjadi menurut resep Keynes. Sejak saat itu, ajaran-ajaran Keynes terpaksa ditinjau kembali dan bahkan didiskreditkan. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kritik terhadap kebijaksanaan investasi Keynesian.
Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai pakar-pakar ekonomi. Pandangan itu antara lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritik paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik. Mereka dapat dibagi atas dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Dari golongan tua dapat disebutkan beberapa nama seperti Menger, Friedrich August von Hayek, dan Ludwig von Mises, semuanya dari Australia. Wilhelm Röpke, Lionel Robbins, yaitu dari Inggris. Semuanya mencela kebijaksanaan campur tangan pemerintah Keynes sama dengan kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme. Celaan paling keras datang dari kelompok yang menanamkan dirinya libertarian. Mereka ini menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya. Mereka pun melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun sebagai ancaman bagi kebebasan individu. Alasan penolakan tersebut diwakili oleh pendapat Friedrich August von Hayek yang tertuang dalam bukunya yaitu The Road to Serfdom pada tahun 1944. Dalam buku tersebut, Hayek mengatakan, sekali pemerintah melakukan intervensi pasar, ini akan mengarah pada sosialisme, yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya kebebasan. Jika kecenderungan ke arah peningkatan pengawasan pemerintah tidak dikekang, mereka khawatir sebagai individu-individu, orang akan berubah sekedar menjadi hamba bagi pemerintah. Lebih jauh Hayek mengatakan, orang bisa percaya bahwa ia bebas, tetapi dalam kenyataan, kebebasan telah hilang karena pikiran tiap orang sudah dicekoki oleh pemerintah, dan apa-apa yang diinginkan mereka terpaksa disesuaikan dengan apa-apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dari golongan muda, muncul Milton Friedman dari University of Chicago. Friedman adalah pendukung berat perekonomian bebas. Pendapatnya berbeda dengan tokoh-tokoh tua libertarians yang sama sekali tidak menginginkan campur tangan pemerintah dalam batas-batas tertentu. Justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu pokok-pokok pikiran aliran monetaris. Ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi melahirkan suatu aliran baru yang disebut dengan aliran monetaris, yang mengutamakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Karl Brunner untuk menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan kebijaksanaan moneter. Penekanan pokok pandangan monetaris terletak pada stok uang. Menurut Friedman, perubahan dalam jumlah uang beredar yang sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat inflasi dalam jangka panjang, perilaku pendapatan nasional bruto real dalam jangka panjang. Friedman menyimpulkan secara umum laju pertumbuhan uang yang tinggi menyebabkan terjadinya boom dan inflasi. Sementara itu, penurunan dalam laju pertumbuhan uang dapat menimbulkan resesi dan kadang-kadang bahkan juga deflasi. Aliran monetaris sangat menarik untuk dibahas karena inti pokok pandangan golongan monetaris membahas tentang yang pertama yaitu sebab terjadinya perubahan pendapatan nasional, yang kedua yaitu kebijaksanaan moneter, dan yang ketiga yaitu pasok uang harus mencerminkan kebutuhan dunia usaha.